Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kemarin kita berbicara tentang Nur Muhammad atau hakikat Nur Muhammad. Ya. Nur sendiri itu cahaya, kan? Cahaya yang orang gelap menjadi cahaya. Maka kata lain daripada Al-Quran disebut Nur. Nanti dibuka di surat 474, coba dibuka surat 474. Enggak, Kang Yodi. Surat sebentar. Surat 474. Silakan dibaca. Kenapa, Kang? Bentar, Cak. Ininya sebentar, Pak. Udah, saya buka dulu deh. Loading. Kan tadi udah dicoba. Ya, sebentar. Agak loading sedikit, Pak. Hmm. Surat 4, Ayat 174. 174. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhannya, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang Al-Quran. Jadi cahaya yang dimaksud nur tadi, yang disebut nur, cahaya, itu adalah wahyu atau kalam, atau disebut kitab, atau disebut Taurat namanya, atau disebut Injil, atau disebut Quran. Nah, ada orang-orang yang di dalamnya diisi cahaya, yaitu wahyu, ya kan? Cuman seberapa besar cahaya itu masuk kepada diri manusia, seperti itu. Maka cahaya yang dimaksud oleh Allah di sini ialah kitab atau Quran yang kita pegang. Setiap ada ayat-ayat yang masuk kepada kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan, itu berarti Nur Muhammad masuk kepada diri kita. Seperti itu. Makanya ada orang yang sudah mati dihidupkan lagi, dia berjalan di tengah masyarakat seperti cahaya. Surat 6, 122. Ya. Surat 6 ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Waman maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuray yamshi bihi. Dan apakah orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Terus dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah masyarakat manusia, ya kan? Jadi ada orang yang sudah mati, ya serupa dengan orang yang udah loading ya, banyak loading ya. Nah, jadi cahaya itu disebut wahyu atau kitab atau Al-Quran. Ketika ada manusia yang dalam hidupnya, ya kan, menjalankan aturan Tuhan, cahaya, maka orang ini akan dihidupkan lagi, ya kan? Diumpamakan seperti cahaya. Maka cahaya tadi disebut Al-Quran atau wahyu. Seperti itu. Di ayat 6, 122 ini menceritakan ada orang yang sudah mati, dihidupkan, diberi cahaya, dengan cahaya itu berjalan di tengah masyarakat manusia. Apa yang dia lakukan berjalan di tengah masyarakat? Yaitu orang ini dalam seumur hidupnya, dia selalu menyampaikan wahyu, tingkah lakunya wahyu. Seperti itu. Nah, tapi cahaya ini dia punya tingkatan, ya kan? Kita mungkin tidak bisa seperti Nabi Muhammad SAW, tak bisa, ya kan, seperti itu. Tapi mendekati jadilah seperti itu. Mendekati ya.
Mendekati jadilah seperti itu. Ya kan? Artinya eh, ada istilah cahaya di atas cahaya, Ya, berlapis-lapis. Cahaya tadi kan ayat atau wahyu, ya kan? ya. Surat 24 An-Nur ayat 35. Surat 24, surat An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah membimbing cahayanya siapa yang dikehendaki. Artinya cahaya itu wahyu atau aturan atau, atau disebut kitab seperti. Nah, cahaya tadi berlapis-lapis. Jadi umpama seperti ini. Orang yang dimasuki cahaya yang berlapis-lapis, ya kan? Dia punya tingkatan-tingkatan. Coba ditarik terjemahannya di bawah tadi, coba. Coba kita pahami. Ayat ini agak rumit kalau dia baca sekilas, kita nggak ngerti, ya kan? Nanti tak berikan contoh. Coba dibaca lagi coba dari awal. Ya. Baca. Lama-lama coba aja. Pemberi cahaya kepada dan bumi. Terus Allah Perumpamaan memberi cahaya. Allah seperti terus adalah lanjutkan. seperti sebuah lubang yang tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Jadi ada cahaya itu seperti lubang yang tak tembus, ya kan? Tapi ada pelita di dalamnya, ya kan? Seperti itu. Terus Pelita lanjutkan. itu di dalam kaca. Jadi gini, ibu-ibu sekalian pernah ngelihat lampu ya? Ya, Lampu mobil, ya. ya. Lampu mobil. Ketika lampu mobil itu ada bola lampunya, ya kan? LED atau apa ya? Itu kan seperti lubang yang tak tembus, ya kan? Tapi di situ ada pelita, ya kan? Nah, ditutupi dengan kaca, kacanya seperti berkilau-kilau. Kalau lampu mobil itu sedang posisi siang mati, itu bisa kelihatan nggak Kang Dipai lampunya, bola lampunya itu? Enggak, Kang. Enggak ya. Nggak, Kecil, ya. bola Bola lampunya kecil kelihatan. bola lampunya kecil kan, Ya. seperti kita tadi, tapi tak tembus, gitu kan, seperti itu, seperti cahaya yang tak tembus, ya kan. Terus dia dilapisin kaca gitu ya, mengkilau seperti itu. Kalau lampu mobil itu waktu siang kan mati itu, Iya. ya. Kelihatan nggak bola LED kecil itu? Enggak, Kak. Nggak, bola lampu kecil LED kelihatan nggak? Oh, Waktu LED-nya dia kelihatan, yang mati. itunya kecilnya itu kelihatan, Ya, tapi kecil ya, redup, Cak. ya. Waktu dia mati, kelihatan nggak? Waktu Hmm? mati, kalau saya sih Kan agak agak buram sih, Cak. kalau mobilnya bagus itu, ya kan, Ya. itu kan bola lampunya kelihatan kalau waktu mati. Kang Ipang tahu kan seperti itu. Nah, Terus, Cak? tapi kalau ketika dia malam hari, ya kan, bola lampunya itu sedang bercahaya, bisa kelihatan nggak bola lampunya? Oh, enggak, Cak. Hah? Ya enggak, otomatis kan, karena Ya, cahayanya udah nyebar gitu, Cak. ya, oke. Oke. Itulah kalau orang ini terisi cahaya, ya kan. Kalau dia waktu dia
dia tidak menyampaikan wahyu, tidak melaksanakan wahyu, dia tidak akan kelihatan. Ya kan? Dia manusia biasa. Tapi ketika dia berjalan, bergerak, berpikir, sedang aktif lampunya itu, maka nggak akan kelihatan bola lampunya itu. Seperti itulah tadi, seperti ada pelita dilapisi dengan kaca yang berkilau-kilau, seperti itu. Ya kan? Jadi dia manusia biasa, tapi ketika dia terisi Nur Muhammad, terisi nur cahaya Allah, ya, Nur Ilahi Rabbi, nur Allah, maka dia ketika dia ngisi itu dia tidak akan siapa orang ini di dalamnya, ya kan? Tapi ketika dia tidak ngisi itu ipai namanya. Ngerti gak? Ya, 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 ya. Nah, tapi ketika dia sudah terisi Nur Muhammad sedang menyampaikan wahyu, dia terisi siapa? Nur Muhammad, ya kan? Cahaya tadi. Maka cahaya itu berlapis-lapis seperti itu. Contoh gini, Kang Ipai pakai motor, saya pakai mobil. Sama-sama di malam. Ya kan? Ya. Saya pakai mobil, Kang Ipai pakai motor, sama-sama bercahaya ketika itu. Saya tahu nggak motor Kang Ipai pakai motor itu? Tahu. 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 Tahu kan? Karena Ya. lampu Kang Ipai lebih kecil daripada saya. Setuju. Cahayanya. Betul. Oke? Oke. Oke? Tapi Kang Ipai tahu nggak kalau di mobil itu saya yang nyupirnya? Enggak. Enggak. Cuma Kang Ipai tahu mungkin mobil saya itu. Tahu, bisa tahu, karena fisiknya tapi besar. Kang Ipai tahu nggak? Tahu di dalamnya. Di dalamnya itu. Enggak tahu. Enggak tahu kan? Enggak, seperti itu. Nah, makanya tingkatan cahaya itu berlapis-lapis. Ya kan? Seperti itu. Nah, kecuali saya bilang dengan Kang Ipai, saya bukakan jendela, Kang Ipai saya ini. Baru tahu Kang Ipai. Iya, iya. Oh, ya. yang nyetir itu ya. mobil saya gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi cahaya itu letaknya di nafs, di jiwa, di ruh, ya kan, di kolbun, ya kan. Ketika dia aktif, maka cahaya, makanya ada cahaya yang luar biasa di dalam manusia dititipin, namanya Nur Muhammad, itu seperti itu, ya kan. Nah, Ahmad bin Abdullah dulu bukan Muhammad namanya, disebut Ahmad bin Abdullah, penamaan surat 61 ayat 6, ya kan, seperti itu. Surat 61 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Nah, dulu Ahmad bin Abdullah itu pemberian nama dari orang tuanya, disebut Ahmad gitu ya, Ismu Ahmad. Tapi si Ahmad bin Abdullah ini ketika umur 40 tahun, ya kan, dia dibelah dadanya, perumpamaan dibelah dadanya, ya kan. Kalau pemahaman belah dada itu ditetak gitu, enggak seperti itu. Di belah dadanya itu perumpamaan, dibuka sudurnya itu, disucikan sudurnya itu. Itulah disebut namanya malam ketetapan atau Lailatul Qadar, ya kan, seperti itu. Walaupun Nabi Muhammad sudah adalah pertetesan Nur Muhammadnya dari sejak dia lahir sampai dia terpilih gitu, seperti itu. Nah, si Ahmad Abdullah ini lama kelamaan mendapatkan wahyu Nur Muhammad. Jadi pola pikir, pola perbuatannya, ya kan, tingkah lakunya, ya kan, dia terisi Nur Muhammad, cahaya. Makanya istilah kalau dari luar ke kita disebut sinar, tapi dari luar kita namanya cahaya. Nah, cahaya itu gini, Cak, ya kan? Ketika kita menjalankan aturan Tuhan, ya kan, maka keluarlah cahaya kita, ya kan, dilihat oleh orang. Ini baik benar ini orang. Itu cahaya namanya, ya kan. Nah, terus tata krama kita, budi pekerti kita baik, ya kan.
Laqad kana lakum fi rasuli Rasulillahi uswatun hasanah, uswatun memberikan hasanah. contoh. Nah, cahaya itu keluar, ya kan? Artinya memberikan sesuatu yang dampak kepada orang lain, ya kan? Dan menyampaikan wahyu tadi. Maka keluarlah Nur Muhammad. Nah, Nur Ahmad bin Abdullah ini dapatkan Nur Muhammad yang luar biasa, ya kan? Namanya Muhammad. Nah, Muhammad ini nama lain. Kalau di luar disebut Allah, di dalam disebut Muhammad namanya. Maka ketika syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu Muhammad, ya kan? Jadi yang membisikkan kita, yang menyampaikan wahyu pada diri kita, yang membacakan itu Muhammad, Nur Muhammad, seperti itu. 50 Qaf ayat 16, ya kan? Nah, ini yang kita harus bangun, ya kan? Tuhan pada sisi kita itu. Surat 50, Surat 50 Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui bisikan hati, ya, seperti Ya. itu, ya kan? Ya. Jadi kalau yang disebut Nur Muhammad itu yang ada di dalam, ya kan? Nah, tinggal Nur Muhammadnya seberapa besar. Nah, kebenaran Ahmad bin Abdullah disebut Muhammad karena Muhammadnya full dia, budi pekertinya luar biasa, wahyu yang berjalan, ya kan? Jadi Muhammad itu artinya Musa, Isa, itu terisi Nur Muhammad semua, seperti itu istilahnya. Nah, yang mengajarkan kita, yang membacakan kita dari dalam 75, 16, 19 itu, yang cukuplah kami yang membacakannya, ikuti bacaan itu, dan kamilah yang menjelaskannya. Itu Nur Muhammad, ya kan? Yang lebih dekat dari urat leher, seperti itu. Makanya saya ingat pesan kata Cak Nur itu, jangan sekali-kali kamu minta tolong dengan manusia, ya kan? Nah, apa begitu, Cak? Saya bilang. Karena ketika kau minta tolong dengan manusia, kamu sedang mencuekkan Nur Muhammad pada dirimu sendiri. Tapi ketika ada orang minta tolong dengan kamu, segeralah kamu tolong. Karena orang itu menganggap Nur Muhammad ada pada dirimu. Seperti itu. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar, Cak. Ketika kita minta tolong dengan manusia, misalnya kita nggak punya duit gitu ya. Tolong dong bantuin saya punya masalah. Kita sedang mencuekkan atau menjunubkan Nur Muhammad pada diri kita. Gitu loh. Seharusnya kita berkomunikasi dengan Nur Muhammad pada diri kita, Nur Muhammad pada diri kita dulu, diajak komunikasi seperti itu, ya kan? Jadi artinya gini, ketika kita minta tolong dengan manusia, ya kan, kita harus berkomunikasi dengan Nur Muhammad pada diri kita. Tapi kita nyelonong saja, seperti itu. Kita sedang menjunubkan Tuhan pada diri kita. Itu nggak sadar kita. Nah, ketika ada orang minta tolong dengan kita, berarti Nur Muhammad sedang dibangkitkan pada diri kita. Bahwa segeralah tolong, sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan kita. Itu di surat 25 Al-Furqan ayat 3. Kenapa saya bilang jangan minta tolong dengan manusia seperti itu? Bukan tidak boleh, tapi masalahnya kita langsung minta tolong dan melupakan Tuhan pada diri kita. Itu 25 ayat 2 itu, seperti itu. Nah, karena apa? Tuhan lebih dekat dari urat leher, seperti itu. Nah, artinya ketika kita bersadar asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa utusan Allah Muhammad, gitu ya. Muhammad Nur Muhammad pada diri kita. Nah, inilah yang kita enggak mencuekkan pada diri kita. Padahal yang menggerakkan lidah kita, menggerakkan jantung kita, menggerakkan denyut jantung kita, itu Nur Muhammad kita, ya kan? Nah, tinggal Nur Muhammadnya seberapa besar ada pada diri kita. Nah, salah satunya Nur Muhammad itu wahyu, Al-Quran, tinggal aku, ya kan? Kitab Allah. Makanya di surat 5 ayat 16 itu
Dengan kitab itulah kamu ditunjukkan ke jalan keridhaan. Oh. Dengan kitab itulah kamu dibawa dari gelap gulita menuju nurul mubin. Dengan kitab itulah kamu menuju jalan yang lurus. Nah, ini kan yahdi bihillah man tabalidwanahum subulus salam, ya kan? Wa yukhriju min zulumati ilan nur, ya kan? Jadi Quran itu, kitab itu yang bikin kita sadar, ya kan? Seperti itu. Jadi kesimpulannya, Nur Muhammad itu adalah kitab aturan wahyu, ya kan? Dengan tingkatan-tingkatan Nur Muhammad, cahaya yang terpuji, ya kan? Cahaya yang terpuji. Ya, mim di situ julukan, Cak. Ya, mim di situ julukan, titel, sifat yang diberikan Allah kepada kita Muhammad. Contoh gini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, belum mukmin itu. Wahai orang yang beriman, masih melaksanakan kewajiban. Ya. Nah, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, sudah menepati janji kita dengan Tuhan, ya, disebut mukmin namanya. Oke? Ittaqillah haqqa tuqatilihi, ya kan? Bertakwalah. Ini belum takwa. Ketika kita melakukan takwa, ketika bersedekah lapang sempit, ketika menahan marah memakan, belum mutakid. Baru kita proses untuk ittaqullah, ya kan? Jadi sampai Tuhan mengatakan mutakin kamu. Ketika kita melakukan kebaikan, namanya ihsan. Saya berihsan dengan kamu. Saya berbuat baik dengan kamu. Tapi belum muhsin. Ya kan? Kata-kata huruf mim itu titelnya. Ya kan? Kita sudah aslama, sudah berserah diri dengan Tuhan. Kadang berserah, kadang tidak. Kadang lupa dengan Tuhan. Kita masih aslama dengan Tuhan. Belum muslim. Ya kan? Maka wala tamutunna illa wa antum muslimin. Semoga kita mati dalam benar-benar mendapatkan titel mesrahan diri dengan Tuhan. Disebut muslim. Seperti itu. Ya. Nah, sama dengan kita punya sifat seperti Ahmad, kadang terpuji, kadang enggak, kadang terpuji, kadang enggak, kadang terpuji. Nah, kalau kita sudah, makanya Nur Muhammad itu punya tingkatan. Nah, ketika Nur Muhammad itu luar biasa, maka menjadi Muhammad kamu. Tidak ada nurnya lagi. Seperti itu. Sama seperti ini. Air putih, saya masukkan gula. Saya udek, gula itu rasanya manis. Itu Nur Muhammad masih rasa. Saya masukkan gula lagi, ya kan? Saya udek, rasanya lebih manis. Itu Nur Muhammad masihnya. Nah, ketika satu ini saya masukkan gula seutuhnya, airnya nggak ada, disebut gula, disebut Muhammad. Oke ya? Jadi setiap manusia itu mewarisi sifat Nur Muhammad. Ya, tingkatan. Nah, kalau kita sudah seperti gula, berarti Muhammad. Atau gula. Nah, kalau Muhammad, inilah yang kita akan keluar. Keluar daripada diri kita. Ini yang dibahasa orang-orang thariqat tasawuf mengatakan, man arafa nafsahu laqad arafa rabbahu. Ya kan? Di sinilah disebut perjanjian nanti. Ya. Maka kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Itu yang paling mahal, itu kul. Bukan bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan itu di setiap sholat kita, tapi dapatkan kul. Coba buka surat 162 103. Dari Nur Muhammad menjadi Muhammad, dari Muhammad inilah akan keluar. Maka diceritakan ketika Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, terus masuklah lebih dekat dari ujung. Diceritakan kan di surat Najm nanti, di surat Najm lebih dekat, masuklah ke dalam. Itu Nur Muhammad. Nah, setelah itu dia melihat rupa yang lain di Sidratul Muhammad, di Sidratul Muntaha. Ketemu dengan orang yang lain, dengan rupa yang lain, di suasana yang lain. Nah, kita harus mencoba masukkan Nur Muhammad pada diri kita. Contoh gini, Tuhan itu, Allah itu mempunyai sifat pemaaf atau pengampun. Untuk menghadirkan sifat pengampun pada diri kita harus punya sifat pemaaf. Berarti Nur Muhammad pada diri kita. Ya kan? Seperti itu. Contoh kita memanggil Tuhan itu, Allah itu membagikan rezeki gitu ya.
Rozak ya. Membagikan ya rozak gitu ya. Tapi rozaknya Tuhan itu bukan butuh pujian, bukan butuh pengakuan, bukan butuh apa? Mau kafir, mau apa, tetap diberi oleh dia. Seperti itu. Tapi tetap dia rozak gitu ya. Nah, ketika kita punya sifat ar-rozak, memberi tanpa mengharap, memberi tanpa pujian, memberi tanpa pertimbangan surga dan neraka, memberi tanpa timbangan tidak ada kekuatan bersedia hati, memberi tanpa lipat ganda, berarti Nur Muhammad masuk pada diri kita. Seperti itu. Jadi lurus nah ini ya. dibangun terus. Nah Nabi Muhammad itu seperti itu. Para nabi dicontohkan seperti itu semua. Nah nanti kalau sudah jadi Muhammad sebenaran itu keluar tuh. Keluar Allah satunya Muhammad. Maka dikatakan kul. Katakanlah. Di situ ada perjanjian 3 namanya. Surat 6 162 tadi. Coba. Ya kan? Coba ya. Surat 6 Al-An'am ayat 162-nya, Jak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 162-nya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya, 162 ya. Oke. Alamin. Baca aja. Katakanlah. Ini aja baca Arabnya coba. Sering dibaca ini. Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu di situ ada kalimat kul. Ya. Kul itu fi'il amr. Kata kerja, kata perintah. Kul, katakan. Kalau katakan itu tidak boleh ngatakan lagi. Maka ketika kita iftitah nggak pakai kul di situ. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Kul itu yang mahal karena kul itu ada kata-kata perintah yang wujud di depan kita. Jadi orang-orang dulu mengatakan ketika ada orang sholat Allahu Akbar, ini wajahtu wajahiyya, maka aku melihat wajahmu ya Tuhan, gitu loh seperti itu. Nah, maka ketika keluar gula tadi, ya Muhammad tadi satunya keluar lagi, keluar mamanya itu mengatakan kul, katakan kamu. Maka timbul inna solati wa nusuki wa mayahya umati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Ini disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad menjadi Muhammad menjadi dua dari apa? Dari di dalam Nur akan Muhammad keluar berarti. Muhammad seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Maka dia Muhammad nanti keluar daripada diri kita. Makanya kalau kita pahami dalam kajian Nur Muhammad, kebanyakan semua ulama ini kaitan dengan tasawuf sebenarnya, berkaitan dengan torekot. Cuman banyak nggak ketemu, ya nggak ketemu, yakinlah nggak ketemu, ya kan? Saya pengalaman ketemu mursyid begitu banyak seperti itu, ya kan? Kata-kata kalau kita berbicara Nur Muhammad, kita akan bertemu dengan orang-orang tasawuf, dengan orang torekot, ya kan? Tidak akan ketemu dengan orang-orang yang orang-orang kayak Ali Sun, Salafi, nggak akan ketemu, atau orang-orang yang masih berdebat masalah fikih, nggak akan ketemu. Orang tasawuf itu nggak akan ketemu dengan orang ahli fikih, ya kan? Iya. Syekh Abdul Qadir nggak ketemu dengan Syafi'i, ya kan? Terus orang Imam Hanafi tidak akan ketemu dengan Al-Ghazali, ya kan? Maka populer Nur Muhammad ini orang-orang tasawuf yang berbicara ini, ya kan? Seperti itu, berbicara tasawuf. Apa bedanya tasawuf dengan torekot? Itu beda. Jadi kalau dulu ulama-ulama abad 800 seperti Al-Ghazali, seperti Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Jalani, abad itu tahun 1000-an tuh, ya kan? Yang terkenal kan Sultan Alia, Syekh Abdul Qadir Jalani kan? Tapi di atasnya ada lagi tuh banyak tuh, seperti Al-Khalat, Junaidi Al-Baghdadi. Nah, orang-orang ini menguasai ilmu Al-Quran, menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu fikih, tapi hasil akhir mereka bertasawuf dengan Tuhan, ya kan? Seperti yang dijalankan oleh Musa, ya kan? Nah, mereka berjalan sendiri, meninggalkan status mereka, kedudukan mereka, keulamaan mereka, ya kan? Kejamaan mereka menyendiri,
untuk mencari jati diri siapa diri saya ini. Nah, setelah sampai mereka ini bertasawuf, sufi, maka ada orang kepingin belajar dengan orang ini. Nah, orang belajar ini bertemulah antara guru dan murid. Itu disebut thariqat. Ya kan? Jadi thariqat itu antara guru dan murid. Ya. Nah, tapi kayak hari ini kita belajar nih, ini guru murid ini thariqat juga. Jamaah tabligh itu juga thariqat. Cuman hasil akhirnya thariqat harus bertasamuk sendirian nanti. Kita belajar hari ini Al-Quran, harus ada guru murid. Cuman hasil akhirnya si guru mengantarkan kita untuk berjalan sendiri, untuk tegak sendiri seperti orang tua kita. Dari bayi merangkak diajarkan sampai dia berlari gitu loh, seperti itu. Nah, hari ini banyak guru dituhankan seperti itu. Ya kan? Kenapa? Dia takut Tuhannya itu hilang, jamaah itu hilang. Maka saya kalau di Palembang saya bilang, kamu silakan berguru dengan siapapun. Tapi satu minta saya, ya, cari guru yang jadikan kamu Tuhan, bukan guru yang dituhankan. Ya kan? Maka hari ini, ya kan? Nah, ilmu Nur Muhammad ini belajar di sini. Nur Muhammad ini, kenapa ada istilah Nur Muhammad dalam istilah tasawuf, ya kan? Dikuatkan seperti itu. Nah, salah satunya mempondasikan sampai kita mendapatkan namanya Muhammad gitu loh. Bukan sekedar teori, tapi wujud Muhammad yang keluar pada diri kita akan mengatakan kul nanti. Seperti itu. Disitulah istilah orang man aropa nafsahu lakot aropa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Jadi kalau Kang Ipai mau bicara Nur Muhammad di kelompok Salafi atau kelompok Wahabi, nggak nyampe ya? Nggak akan nyambung. Tapi kalau Kang Ipai bicara Nur Muhammad, bicara dengan orang-orang Nahdiyin, orang-orang Torekor seperti di Tasik ya, itu terkenal Qadariyah, Nasabandiyah, nah itu nyambung. Cuman kan kita mengkaji ini lewat Al-Quran dan itu lebih pasti seperti itu. Ya kan? Ternyata kita paham Nur Muhammad itu wahyu, kalam seperti itu. Ya kan, perjalanan itu. Karena Nur Muhammad itu sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Ya, Nur Muhammad itu sudah ada sebelum alam semesta ada. Bahkan Ahmad bin Abdullah belum ada, sudah ada Nur Muhammad. Seperti itu. Seperti itu. Nah, itu disebut kalam atau wahyunya Tuhan. Ya kan, seperti itu. Itu Kang Ipai. Silakan teman-teman nanya seperti itu. Baik. Ya kan? Terus kemudian Cak, maaf, kalau Nurullah gimana Cak itu Cak? Nurullah. Nurullah, istilah Nurullah itu kan wahyu, Cak. Ya. Nurullah itu kan cahayanya Allah itu kan wahyu, masuk kepada manusia disebut ketika dia menyampaikan disebut Nur Muhammad gitu, Cak. Oh, masuknya Nurullah, keluarnya Nur Muhammad gitu ya? Iya, seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abdullah itu ya Nurullah, seperti itu. Seperti itu. Coba Cak baca surat perjalanan Nur Ilahi Robbi ke jadi Nur Muhammad ya. Kita lebih baik cerita tentang strategisnya Musa saja. Ceritanya lebih banyak ke Musa sebenarnya. Ya kan? Surat 20 ayat 9 sampai 14. Surat 20, surat Toha ayat 9 ayat 9 sampai 14. Ma'udzubillahi. Wahal ataka hadithu Musa. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Apakah wal hataka hadisul Musa? Apakah sudah sampai hadisnya Musa atau perkataan? Nah, ini hadisnya Musa atau perkataan Musa. Ini kenapa harus sampai kepada Nabi Muhammad dan sampai ke kita? Ini penting masalahnya. Ya kan? Kalau belajar tasawuf kita harus belajar tentang Musa. Orang belajar Junaidi al-Baghdadi, al-Halad, seasonal, ya kan? Yeah. Kita belajar Musa saja, ya kan? Seperti itu, ilmu Musa. Nanti akan bedakan antara Musa, Ibrahim, Muhammad. Nanti bisa bedakan tuh. Zakaria, terus Maryam, ya kan? Ini cara tiga torekot untuk berbicara dengan Tuhan. Tapi ini Musa ya. Coba. Lanjutkan, Cak. Ya. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu. Atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Ini api, ini perumpamaan, cahaya.
Kalau bahasa Qur'annya itu, kalau bahasa tauhid itu namanya obor, ya kan? Obor gitu, ya kan? Kita ini punya akal, ya kan? Kalau dalam kajian tauhid itu ada dua, dalil akli dan dalil nakli. Akli itu akal diutamakan. Yang kedua dalil nakli. Nakli itu Al-Quran dan Sunnah. Kita punya banyak orang yang punya akal cerdas, tapi kalau nggak punya obor penuntun, dia akan sesat ya. Seperti itu. Nah hari ini banyak orang belajar kitab agama itu begitu banyak, tapi nggak gunakan akal juga. Sesat. Dua ini harus gunakan. Akal itu ada dua. Ada akal yang ada di kepala kita, ya kan? Disebut namanya aklun. Ada puadun. Puadun tuh bukan di ini, di sini, di dalam hati ini. Maka ada akal juga. Puadun. Puadun tuh menghasilkan ulu albab dia, ya kan? Nah, untuk kita mungkin hari ini secara akademisi seorang orang lebih mencerdaskan akal, otak di sini, ya diasah, ya kan? Tapi tidak pernah mengolah akal ulu albab ini. Nah, ulul albab ini disebut namanya ulul albab atau kuadun ini yang harus kita olah, ya kan? Kita olah agar apa? Agar terbuka ulul albab kita itu, ya kan? Nah, ini yang diolah oleh orang para sufi, puadun. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada puadun, ya kan? Ya, puadun itu ada diartikan kolbun. Padahal kolbun dia kolbun, puadun dia puadun. Di dalam kolbun itu ada puadun, ya kan, disebut sudurun seperti itu. Nah, penelitian orang-orang luar sekarang sudah neliti, ya kan, kita lebih banyak mengeriadokan akal otak kita nih, akademisi, cerdas ya. Cuman kita tidak meriadokan akal puadun. Contoh gini, yang punya Facebook apa tuh Kang Pai? Apa? Aduh, namanya mah nggak tahu, Cak. Ah, Nah, itu yang kita ambil yang orang-orang hebat ya kan? Ya, seperti itu. Jadi orang ini secara akal akademisi dia kurang tuh, nggak selesai dia sarjananya tuh di komputer. Tapi dia dengan puadu dia menghasilkan sebuah karya nyata yang besar. Saat ini. Nah dia sadar betul, ya kan, untuk meriahdokan puadu ini bukan belajar, tapi dari hasil apa yang dia dapat 99% diimpakannya semua. Kenapa? Karena semakin dia menimpakan, ini mengolah puadun, semakin cerdas dalam pola pikirnya, bukan pola akademisinya, tapi Tuhan menyatu. Di situ itu disebut Muhammad, Kak. Ya kan? Orang gila yang menampilkan 99%, ambil cuma 1%. Oh, Bill Gates itu, Cak. Itu Bill Gates, itu juga yang punya Facebook, Ronaldo, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Ya kan? Nah, orang-orang ini dia pola akal. Kalau dia menggunakan akal akademisi, dia itu rugi lah. Tapi dia menggunakan fuadun, ya kan? Nah ini yang kita kurang di Indonesia kurang ada yang seperti itu. Karena kita hampir 32 tahun sampai hari ini tangan kita di bawah. Pemerintah didik kita tangan di bawah, tapi ya para kiai, para ulama kan ceramahnya bagus-bagus itu. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Ya kan? Tapi fakta dan buktinya juga di bawah juga seperti itu. Coba lihat saya di Facebook itu berapa banyak orang minta tolong bangun pesantren, bangun masjid, ya kan, seperti itu. Kenapa mereka tidak minta tolong dengan Allah? Nah inilah ada orang-orang yang nggak agamis ya seperti itu, nggak pondokan pesantren gitu ya, pondok 8 tahun tidak pondokan. Seperti Cak Anwar itu luar biasa. Dia bukan dari pondokan pesantren, dia nggak pernah ngecip pondok pesantren. Tapi kalau saya diskusi dengan dia cukup aneh. Ini orang kok bisa ngomong pondok gitu loh. Bahasanya. Jadi ada tafsir itu, Cak ya. Ada tafsir itu dalam ilmu tafsir, arti itu tidak makna sebenarnya. Ngerti nggak, Cak? Jadi ada tafsir itu gini. Kalau diartikan artinya seperti ini, tapi bukan sebenarnya. Ini tafsir. Nah, saya banyak belajar dengan Cak Nur. Setiap arti itu tidak dengan maknanya. Ya kan? Contoh gini, dia bilang dinul Islam,
ridho dinul Islam. Dia bilang dinul Islam itu din, Islam berserah diri, Islam. Jadi orang yang berserah diri disebut namanya dinul Islam. Gitu loh. Jadi ketika jiwa yang berserah diri dengan Tuhan, jiwa yang kembali ke Tuhan disebut namanya dinul Islam. Dia bilang. Ini kan bahasanya makna bukan makna sebenarnya. Ya kan? Tapi kalau dikaji dengan berapa ayat masuk akal. Ya kan? Masuk akal. Ketika kita ambil ayat-ayat lain untuk memahami bahasanya Cak Nur tadi, itu luar biasa. Saya pernah dites oleh Cak Nur itu gini. Sahur itu apa, Cak Ojan? Saya bilang sahur itu kalau lihat komus pasti waktu orang makan itu. Ya. Ya. Sahur itu bahasa Arab. Ya. Masdar dari kalimat ashar. Kalau kita baca 51:19, mohon ampunlah di waktu ashar. Ashar, iya. Ashar itu antara malam ke fajar. Ya kan? Antara malam dan fajar, ya kan? Seperti itu. Nah, antara malam dengan fajar itu ashar namanya. Ya kan? Kalau kita mohon ampun itu harus sadar dosa kita apa, sebutkan dengan Tuhan. Namanya orang ini mohon ampun tidak sadar. Yang dipinta juga nggak sadar. Nah, ketika Cak Nur memberikan mohon ampun di waktu sahur, bukan makan minum. Sahur itu apa, Cak Ojan? Saya tarik lagi ayat 51:18 itu, 19 itu ashar, sama-sama artinya ashar, tapi diartikan di akhir malam. Ashar itu di akhir malam. Akhir-akhir malam. Ya, di akhir malam. Kalau di akhir malam berarti mendekati pagi gitu, seperti itu. Ashar. Nah, inilah Cak yang harus kita pahamin, yang kita pahamin ya, seperti itu. Masalah Nur Muhammad ini kan luar biasa sebenarnya. Ya kan? Tapi kalau kita bicara dengan orang-orang yang Wahabi atau Sunni Salafi, enggak ketemu, Cak. Ya kan, seperti itu. Karena bahasa Nur Muhammad ini sudah dibicarakan banyak orang seperti ulama Al-Khalad, Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau ke Indonesia yang bertemu dengan namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti itu. Tapi kesini jadi bahasan. Tapi bahasan orang-orang tarekat ya bahasan Nur Muhammad. Nah, kita hari ini berbahas Nur Muhammad dari Quran. Dan ternyata ketika kita bedah, ternyata itu wahyu sebenarnya. Lunya Tuhan, seperti itu. Gitu Kang Ipai. Kang Ipai? Ya, siap. Oke. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, ya dipersilahkan untuk menggunakan kolom chatting. Ya, untuk menggunakan kolom chatting, dan Bapak Ibu manfaatkan untuk raise hand juga bisa. Ya, silahkan. Terus kemudian juga manfaatkan silahkan untuk minta izin untuk di-unmute. Ya, baik. Bapak dan Ibu, tanya Cak, gini katanya. Bagaimana dengan yang diungkapkan dalam tahiyat akhir? Apakah itu untuk Muhammad atau Ibrahim sebagai personal atau biologis? Atau Nur Muhammad? Bagaimana maknanya, Cak? Waktu tahiyat akhir kan itu nggak termasuk kita nunjuk tangan kan? Biasanya ketika kita tahiyat akhir menunjuk tangan itu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammad. Ya kan, seperti itu. Tapi kalau yang tahiyat akhir kama sholaita kama barakta ala Ibrahim, kita diingatkan waktu sholat itu bahwa Muhammad itu sholatnya seperti sholatnya Ibrahim. Ya kan? Ya. Muhammad itu, ya kan? Muhammad di situ, ya kan? Seperti sholatnya Ibrahim. Nanti kalau kita buka lagi Ibrahim juga panjang lagi. Muhammad seperti itu, ya kan? Ya kan, seperti itu. Bapak kasih sayang gitu, seperti itu. Kalau lihat, kalau gini loh, kenapa setiap orang Islam itu ada Ibrahim, ada Muhammad, ya kan? Satu-satunya Nabi ya, the top Nabi, karena kiblatnya Muhammad itu sama dengan kiblatnya Ibrahim. Saya bilang gini, kita mau bertarekot dengan Tuhan atau bertasawuf dengan Tuhan, gayanya kayak mana? Gayanya Musa, ya kan? Atau gayanya Zakaria Maryam, atau gayanya Ibrahim dengan Muhammad, gitu, seperti itu. Nah, kalau kita ikut milahnya Ibrahim, milahnya itu kan cara
cara bertorikotnya Ibrahim. Nah, Muhammad ngikuti cara bermilah Ibrahim, ya kan? Ngikuti gayanya Ibrahim. Karena gayanya Ibrahim lebih rasional, lebih mudah untuk dilakukan, ya kan? Daripada kita bertorikotnya Musa, ya kan? Banyak yang belajar. Nah, orang banyak torikot-torikot tuh bermilahnya seperti Musa gitu loh, ya kan? Kasar gitu, seperti itu. Nah, yang lebih halus itu kan Ibrahim dengan Muhammad, Nabi Muhammad seperti itu milahnya. Jadi kita itu sholatnya ketika diingatkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, itu kan diserangkan di ayat Quran kan bahwa Muhammad mengikuti orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah Muhammad. Coba buka 368. Surat 368. Surat 3 ayat 68. Nah, Minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini, Muhammad. Serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah adalah pelindung semua orang yang beriman. Nabi Ibrahim, ya kan, menjadi proyek percontohan manusia pertama yang bisa menjadi imam manusia seperti itu. Maka satu-satu nabi yang ngikuti, yang bisa menjadi imam manusia seperti itu, yang sudah melewati tantangan ujian seperti itu. Coba buka surat 2 124. Ya kan? Surat 2 Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Jadi Ibrahim ini ada termasuk imamun, ya kan? Alaika linnasu imaman. Jadi imam seluruh jailuka linnasi imaman. Jadi manusia yang pertama kali menjadi proyek percontohan imam seluruh manusia. Padahal Ibrahim di atasnya banyak nabi loh. Ya, ada ya Idris kan? ya. Ada Idris, ada Nuh, ada Nuh, ya kan? Soleh, seperti itu. Nah, kenapa Ibrahim menjadi imam manusia? Karena dia menghasilkan sebuah konsep yang tidak melanggar aturan Tuhan ya. Dari konsep din menjadi milah, ya. Din menjadi milah. Coba buka surat 4 125. Ya, ada milah, ada din, ada milah, ya kan? Ya, surat 4 An-Nisa ayat 125. 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu din mimman aslama wajhahu lillahi. Oh iya, lillah. Dan siapakah yang lebih agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Terus? Sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Nah ini kan milah, ini kan diartikan agama juga. Milah Ibrahim Hanif, agama yang lurus. Din itu diartikan agama, milah itu diartikan agama. Tapi kata-kata milah ini dia berkaitan dengan Ibrahim, nggak ada milahnya Allah. Ya? Wa man ahsana dinan mimman aslama wajhullah wa huwal muhsinun. Ini din itu aturan turun dari Allah. Ibrahim melaksanakan aturan Tuhan, din, dengan aturan Tuhan, din itu dia menjalankan aturan Tuhan dengan bentuk berserah diri dengan aturan Tuhan. Wajhullah wa huwal muhsinun. Ya. Terus, nah dari hasil din ini Ibrahim menciptakan aturan lain, tapi tidak bertentangan aturan din dengan milah. Wa tabi' millah Ibrahim hanif. Jadi untuk
untuk menjalankan, Ibrahim menggunakan bahasa dia untuk menjalankan, disebut milahnya Ibrahim. Wa takhadzallahu Ibrahim khalilullah. Jadi ada din, ada milah. Dua ini berbeda. Kalau din itu aturan-aturan Tuhan yang harus kita ikutin, berserah diri. Nah, ada aturan-aturan ini diserahkan oleh Ibrahim berserah diri, dan Ibrahim membuat aturan sendiri, disebut milahnya Ibrahim. Ya, nah salah satu milahnya Ibrahim, ya kan, ajaran Ibrahim seperti itu. Nah, ikuti ajaran Ibrahim itu seperti itu. Nah, Muhammad mengikuti milahnya Ibrahim seperti itu yang dilakukan, ya kan. Makanya milah dengan din beda. Kalau din itu misalnya aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan alam semesta ini din namanya. Tapi aturan-aturan yang dibuat oleh Ibrahim itu aturan-aturan manusia yang sudah dapat hak prerogatif karena dia sudah dipilih sebagai imam manusia. Contoh gini, ya kan? Aturan kita, aturan alam semesta din, alam semesta itu tidak boleh dilanggar oleh presiden. Nah, presiden punya aturan namanya Jokowi. Di suatu tempat di Indonesia dia mengeluarkan undang-undang peraturan kayak Bung Karno itu. Nah, itu disebut milah, milahnya Bung Karno. Hari ini kan undang-undang lama itu kan dibuat oleh Bung Karno itu semuanya kan, Kepres Bung Karno, ya kan, termasuk juga tinggalan Belanda. Maka diperbarui oleh Dewan itu seperti itu. Jadi undang-undang yang dibawa oleh Bung Karno yaitu dasarnya Pancasila, ya kan, seperti itu. Nah, itu disebut milahnya. Tapi milah ini tidak melanggar aturan-aturan din alam semesta ini, seperti itu. Contoh gini, mencuri itu kalau aturan kan din, ya kan, itu potong tangan, Ya, seperti itu. ya. Tapi kalau aturan kita kan di penjara seperti itu. Nah, itu tidak bertentangan, tetap melaksanakan aturan itu gitu, seperti itu. Tidak Jadi menyalahi ya. aturan yang dibuat oleh manusia disebut milah namanya, seperti itu. Oke. Jadi apakah milahnya Ibrahim itu sama dengan aturan Allah? Ya sama, karena Sama. tidak akan bertentangan antara din. Contoh gini, Cak, Ya, ya. ya kan? Di suatu daerah, kalau hukum din itu hukumnya seluruh manusia, seluruh manusia itu aturannya sama, ya kan, seperti itu. Nah, ada aturan satu wilayah, yang wilayah itu tidak boleh, ya kan, tidak boleh. Nah, sekarang ini bercampur aturan wilayah, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, ya kan, untuk sesuatu yang penting masuk dalam aturan Tuhan tadi, ya kan. Makanya kata hati-hati, dalam Quran ini kan ada tambahan-tambahan juga seperti itu. Ada tambahan-tambahan, ada. Kalau Injil kan jelas ya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu jelas. Perjanjian baru kan kayak Matius, Markus itu kan sahabat-sahabatnya Isa itu. Hadis-hadisnya itu. Seperti itu istilahnya. Nah, seperti kita kan Yusuf, ya kan, seperti itu. Tapi orang-orang ini dalam aturan hadisnya udah benar gitu loh. Aturan dinnya nggak melanggar mereka. Nah, Muhammad mengikut milahnya Ibrahim, ya kan, bukan dinnya Ibrahim. Makanya Muhammad gaya sholatnya, gaya puasanya, gaya hajinya ya Ibrahim, ya kan, seperti itu. Nah, apakah sama kita nggak tahu, ya kan. Gitu. Itu, Cak. Nah, terus kemudian ini, Cak, saya tertarik juga dengan bahasa din tadi, Cak. Nah, sekarang kan din itu menjadi sebuah, ya kalau misalkan kita masing-masing ini ada KTP lah. Jadi din itu udah ada seperti KTP di situ. Agama Islam, agama Nasrani Kristen misalkan. Atau agama, itu gimana itu, Cak, sebetulnya din di situ, Cak? Nah, padahal din itu kan pada diri manusia. Kita terikat di alam semesta ini, Cak. Semua aturan alam semesta ini din semua. Ya kan? Ketika kita melanggar aturan-aturan alam semesta ini, ya kan, kita melanggar antara diri kita dengan alam semesta ini, ya kan, itu adalah ikatan din namanya, ya kan, seperti itu. Nah, ketika diri kita melanggar aturan alam semesta, tentu akan tak terjadi bencana. Maka dinul qayyimah, artinya apa ya? Yaumuddin, hari pembalasan, seperti itu. Ada bencana,
ya kan? Seperti itu. Ada ada apa? Ada suatu negeri di situ diberikan bencana karena melanggar aturan din, aturan alam semesta ini. Jadi Hmm. jadi kita ini eh, manusia itu terikat dengan aturan alam semesta ini. Maka ketika bicara din, kita bicara Islam sebenarnya. Semua agama itu Islam sebenarnya. Berserah diri ya. 319 itu. Ya kan? Ketika orang melaksanakan, ketika dia tunduk patuh dengan aturan, berserah diri dengan aturan Tuhan alam semesta ini, besar maknanya di Islam gitu loh, Cak. Ya, ya. Jadi din itu sistem ya kalau begitu, Cak ya. Sistem. Sistem alam Oke, semesta. oke, 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 oke. Hmm. Jadi ini semua agama ini pasti akan menjelaskan yang surat 3 ayat 19 tadi ya, Cak. Pasti Ya, semua ajaran-ajarannya akan ada. agama, siapapun umatnya, ketika dia berserah diri dengan aturan Tuhan, Allah. din, Aha. alam semesta ini, yang di alam semesta ini, ya kan? Maka disebut dinul Islam, ya kan? Disebut, makanya ketika 39 ketika kami turunkan kita tidak berselisih. Nah, hari ini kita berselisih bukan dinul Islam sebenarnya. Kita tidak berserah diri gitu, seperti itu. Nah, orang yang melaksanakan aturan Allah, berserah diri dengan dinul Islam, itulah orang-orang yang kembali ke Tuhan. Maka tadi kan wama ahsan dinan. Ya, Nah, ya. dicontohkanlah Nabi Ibrahim. Ya. Dicontohkan seperti itu. Oke. Siap. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, selama ini kan kepahaman kita di masyarakat bahwa din itu lebih penerjemahannya adalah agama. Namun ternyata din itu adalah sistem Tuhan untuk manusia diatur untuk mengatur alam, untuk menjaga alam semesta gitu salah satunya, Cak ya. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian ini Cak, ini ada yang mengingatkan nih Cak, bagus nih ya. Bapak Kasimin nih sampaikan akhir pertemuan yang lalu tentang sholawat yang diuraikan di surat 9 ayat 99. Terus ada juga di Al-Ahzab Cak yang ayat 563356. Mohon pencerahannya Cak. Yuk Kang Yodi surat 9 ayat 99 Kak. Ya. Surat 9 atau ayat 99. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus Setelah Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini kata-kata wassalawatul Rasul, ya kan? Diartikan di sini apa tuh? Memperoleh doa Rasul. Wassalawatul Rasul, ya kan? Itu masdar, salawatul Rasul itu masdar, ya kan? Artinya mendapat doa dari Rasul. Karena sholat itu diartikan juga doa, ya kan? Jadi ketika kita dekat dengan Allah, dengan qorobatin tadi, ya kan? Barang siapa yang menafkahkan, maka cara dekat dengan Allah dan juga mendapatkan doa dari Rasul. Nah, kenapa kata-kata Rasul ini apa seperti itu? Kalau kita memahami Rasul ini adalah Nabi Muhammad, Ibrahim, ya stop ayat ini nggak bisa dibaca seperti itu, ya kan? Tapi sholawatul Rasul ini doa dari Rasul, ya kan? Rasul itu tetap harus ada sampai sekarang, ya kan? Jadi ketika kita menafkahkan, kamu tidak sampai kebaikan yang sebelum menafkahkan harta yang tidak ingin. Nah, ada orang-orang Arab itu Badui, itu diartikan Badui sebenarnya. Arabi, ini terjemah kurang bagus juga sih. Kayaknya orang dusun aja. Ya kan? Sebenarnya nggak seperti itu terjemahnya Al-Arab gitu kan. Itu kan tambahan orang penerjemah Badui gitu kan, seperti itu. Wa min Arabi min man yu'min. Kata situ Badui nggak ada. Jadi kayaknya orang-orang yang
dusunan gitu ya, seperti itu. Yang nggak dekat dengan itu, nggak seperti itu. Jadi di antara orang-orang yang dekat, yang orang-orang Arab gitu ya, orang-orang Arab itu pengen dekat dengan Allah, salah satu dengan nafkah. Pengen dapat doa Rasul, salah satu nafkah, Kah. ya kan? Maka di sini diartikan wassalawatul Rasul. Nah, ketika kita nafkahkan, ya kan? Menafkahkan, kenapa kata-kata yumfik di situ? Adalah korobatin. Tidak ada Yung infak fik yang paling kurubatin. sempurna gitu kan, seperti itu. Ya, Coba kita buka surat 3 ayat 92. 92 ya. Yung fik kurubatin. Surat 392. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi kita tidak sampai kebajikan yang sempurna sebelum kita menafkahkan harta yang kamu cintai. Tadi kan yumfik juga. Kamu pengen, kenapa hari ini kita tidak dekat dengan Allah? Kenapa kita tidak dapat doa Iya. Rasul? Salah satu tidak berimpak. Nah, ukuran nafkah harta yang cintai tadi kan apa yang kamu cintai. Nah, yang kamu cintai melebihi daripada Allah dan Rasul ini. 3:14. Surat 3:14. 3 ayat 14. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kehidupan di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Nah, kenapa kita, ini ukuran ya, ukuran harta yang kita cintai. Kita kan diukur oleh Tuhan seperti ini, lebih cinta ini. Maka kenapa ada Allah, kenapa tidak selama dekat dengan Allah dan tidak dapatkan doa Rasul? Ya kan? 924. Kita lebih cinta ini sebenarnya. Yang menjauhkan kita dengan Tuhan, menjauhkan kita doa dari Rasul. Salah satunya kita sendiri gitu loh, bulan 24 itu. Iya. Ya kan? Surah 9 At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, pasanganmu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya. Dia kata-kata Allah pasti dengan Rasul. Ya kan? Kalau kita selama ini, kalau kita pengen dekat dengan Allah, kita harus menafkahkanlah agar kamu dekat dengan Allah dan doa Rasul. Kata-kata Allah pasti dengan Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Ya kan? Yang membawa kita ke jamaah para nabiyin, shodiqin, suara itu kuncinya taat kepada Allah Rasul. 469. Ya kan? Surah 469. 4 ayat 69. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa? Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasul. Ini Rasul yang mana? Rasul dulu apa Rasul sekarang? Itu masalahnya. Ya kan? Akhirnya terus laku gitu loh. Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Itu nabi-nabi. Nabi-nabi kan selesai itu hotrab terus. Ya, nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Nah, artinya kenapa kata-kata selawat Rasul dengan Allah dan Rasul itu berkaitan. Nah, yang tadi bilang tadi apa tadi? Atau tadi yang diberi tadi 33 berapa tadi? 336 yang tentang sholawat, Cak. 56. 3356, Cak. 3356 coba Kak. Surat 33, surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya. Hai orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bukan Nabi yang diselawatin, bukan Rasul. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallimu taslima. Jadi yang kita selawatin ini apa? Insolunya. Rasul apa Nabi? Nabi kalau di sini. Iya, Nabi. Kalau Nabi kan selesai tuh 3340 tuh. Iya. Iya kan? Tapi kalau Rasul tetap terus jalan. Maka doanya Rasul tetap berjalan. Iya kan? Yusalluna ala nabi. Jadi Nabi itu sudah Quran itu. Ya kan? Jadi Allah dan malaikat itu yusalluna ala nabi, mendoakan bersalawat kepada wahai orang beriman, ya kan? Sallu alaihi wasallimu taslima. Marilah wahai orang beriman sallu alaihi wasallimu taslima, ya kan? Nah, orang beriman itu dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi. Pemahaman selawatnya ada dua. Ada Bible kita berselawat, tapi tingkah laku kita tidak seperti Nabi gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Jadi ada orang yang berselawat, ya kan, dengan Nabi, tapi tingkah lakunya tidak seperti itu. Ya kan? Jadi antara ucapan dengan hati beda, dengan apalagi perbuatan. Jadi ketika Bapak melakukan perbuatan, contoh Nabi itu hobi sedekah. Nah, kita bersedekah, kita sedang berselawat kepada Nabi gitu loh, seperti itu. Kita sedang Nabi itu menyukai suka bersedekah kepada yatim, musuh kepala gitu kan. Bukan musuh kepala aja, kayak yatim. Seperti itu. Tadi kita sedang bersedekah kepada yatim, memuliakan anak yatim, berarti kita sedang berselawat kepada Nabi, seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Nabi itu maha pemaaf, gitu, seperti itu. Ya kan? Nah, kita sedang berselawat kepada Nabi. Nah, salah satunya kalau Kang Ipai penyampai wahyu, jangan ngada-ngada. 3886, saya bilang orang 3886 itu ya. Nabi itu sering diingatkan, Rasul itu sering diingatkan. Ya kan? Baik, Cak, ini saya tertarik ya tadi pun terjat di surat 3356. Kang Yodi, ya tolong dibantu. Ini Cak, saya tertarik dengan surat 3356 ini. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Karena gini, pemahaman orang-orang tentang solawat adalah dibunyikan. Nah, kalau misalkan kita lihat di dalam ayat ini, masa Allah dan malaikat membunyikan solawat seperti kita membunyikan solawat kepada Nabi. Itu loh, Cak, maksud saya. Karena gini, betul gak, Cak? Iya. Ya nggak mungkin Allah, tanda kutip Allah merendahkan diri, berarti artinya. Gitu kan itu. Nah, ternyata betul nggak? Ini tolong diluruskan, Cak. Betul nggak solawat di sini adalah artinya lebih kepada apa ya, seperti penghargaan. Penghargaan. Nah, artinya sedang memberikan sebuah ya petunjuk kepada Nabi dengan Al-Qur'an. Iya. Betul nggak? Jadi kalau Allah malaikat ini adalah mereka bersolawat itu intinya lebih kepada apa? Betul nggak? Lebih kepada penghargaan kepada Nabi dan itu dengan perbuatannya intinya membantu dengan petunjuk gitu, Cak. Betul nggak, Cak? Benar. Nah, karena selama ini mindset kita adalah di solawat itu membunyikan. Ya kan, betul kan? Iya. Solawat pada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi di sini kalau kita lihat, solawat yang dimaksud apa gitu loh. Ya. Jadi solawat gitu, ini gini, Cak. Dari kalimat solawat atau yusollu, dari kalimat sholah yasullu ya. Ya. Sholah yusolli itu hubungan. Ya kan? Kenapa Allah dan malaikat selalu yusholluna ala Nabi? Dia selalu berhubungan dengan Nabi gitu ya, seperti itu. Karena perwujudan apa yang dibenarkan oleh para Nabi, pembawa kitab dan hikmah, inilah bentuknya Allah memberikan kehormatan kepada Nabi tadi, karena dia bagian dari
hubungan itu sendiri gitu, seperti itu. Hmm. Jadi setiap kita ini kan ketika Kang Ipai, ya kan, Kang Ipai ini menjalankan apa yang apa yang dilakukan oleh orang tua dulu, orang tua. Nah, orang tua kita melakukan apa yang dikerjakan orang tua. Orang tua kita kebiasaan sedekah ke anak kecil gitu ya. Ya. Nah, orang tua kita udah meninggal, kita lakukan kebiasaan ini. Ini kita sedang yusalluna kepada mereka. Jadi sedang sedang mendoakan solawat. mereka. Sedang Ya kan? solawat itu, Cak, ya? Iya, jadi ketika kita melakukan itu, Allah, orang tua tadi, sebenarnya kita sedang memuliakan orang tua kita dengan meneruskan apa yang dilakukan orang tua kita. Yusalluna, selalu berhubungan dengan apa yang dilakukan. Nah, Nabi ini kenapa dapat kehormatan dari Allah dan malaikat? Karena setiap apa yang dia lakukan selalu berhubungan dengan Tuhan, ya kan? Dia tidak melupakan, makanya Allah dan malaikat memberikan kehormatan, kekaguman kepada Nabi. Karena maka orang beriman pun diperintahkan untuk yusalluna ala Nabi. Taslima. Nah, pembiasaan kita biasanya selawat hanya sekedar mulut. Ya. Seharusnya yang perlu kita lakukan adalah tingkah laku kita, perbuatan kita. Hari ini kita bertasbih, berselawat kepada Nabi, cuma kelakuan kita tidak sama dengan Nabi, kan seperti itu. Apa yang dia omongin Kang Ipang benar, seperti itu. Tidak cukup dengan gini loh, Cak, sama dengan aja. orang gini, dia muji tapi nggak paham gitu loh. Jadi jangan diartikan selawat itu diartikan Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan itu kan hasil berkarya seni gitu loh, seperti itu. Sebenarnya nggak seperti itu. Ketika kita berkelakuan baik, mengikuti apa jejaknya para nabi, itu kita sudah berselawat kepada Nabi. Oke. Karena pengertian coba Kang Yodi 3356 lagi, Kang. Ini saya kadang-kadang memperhatikan ayat ini, Cak. Karena gini, Cak. Kan sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya membantu untuk Nabi dengan apa? Petunjuk kan gitu ya, Cak ya. Makanya menjadi berita yang besar. Nah, kemudian dilanjutkan kepada siapa? Orang yang beriman. Berarti orang yang beriman pun ketika Nabi sudah ditolong dengan Al-Qur'an tadi dengan petunjuk, maka orang-orang yang beriman menghubungkannya dengan Nabi itu dengan petunjuk ya, Cak? Ya, ini kalau kata-kata orang beriman kan ya alladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya kan? Itu kan sama dengan datang kepadamu seorang rasul, dia orang beriman, dia membenarkan apa yang dibawa Nabi gitu. Oke. Ya kan 381 itu, ya kan? Iya, Cuman kan amanu di sini kan alladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, artinya orang yang wahai orang yang beriman, ya kan? Sallu alaihi wasallimu taslima. Taslim itu kan bukan kesalaman, tapi kita tunduk patuh melaksanakan ngikuti apa yang dilakukan jejak Nabi tadi. Maka alladzina amanu ini kenapa diberikan ini? Sebenarnya yang dekat dengan Nabi ini perintah ini kepada Rasul sebenarnya 381. Apabila kami janji Nabi datang seorang Rasul membenarkan apa yang bawa Nabi. 381. Surat 3 Al-Imran ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Nah inilah bentuknya seperti itu, Cak. Kenapa enggak dikatakan di situ Rasul gitu ya? Ya ayyuhal Rasul gitu kan. Tapi di situ hai orang beriman, karena kalau dia orang beriman itu berlaku untuk siapa setelah
mengikuti jejaknya para nabi tadi, seperti itu. Jadi kalau hari ini Kang Ipai ada orang berselawat kepada Nabi, ya enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya enggak Cuma ini apa-apa. Jadi lebih yang pasti yang kita harus pahami, selawat dengan Nabi tidak cukup dengan bawa gendang, bawa alat itu bunyi-bunyi seperti itu. ya Tapi maramis yang ya. iya, jadi enggak budaya seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengikuti seperti apa yang dilakukan para nabi. Seperti Nabi Muhammad mengikuti jejaknya Ibrahim, seperti itu, Ibrahim. istilahnya. Membenarkan. Seperti Nabi Muhammad membenarkan apa yang dibawa oleh Isa, gitu kan, seperti itu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kita ikutin seperti itu. Itulah bentuk selawat kepada Nabi, ya kan? Iya, iya, Nah, iya. kenapa kata-kata tadi kan antara 33 56. 56 dengan 9 ayat 9 beda itu. Itu Rasul. Kalau Nabi, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Kalau Rasul mendoakan. Karena ngapa? Kalau dia untuk Nabi kan Nabi kan nggak ada lagi sekarang. Ibaratkan contoh. Yang ada kan berlaku Rasul. Ya kan? Ayat 99 itu masih berlaku sampai sekarang. Kalau kita mau gali ya. Iya, iya. Ya kan seperti itu. Ya, selawat Rasul gitu kan. Iya, iya. Kita berselawat kepada Rasul. Jadi salah satu selawat kepada Rasul itu ya sedekah ya, Cak ya? Iya, salah satunya. Oke. Ya kan? Seperti itu. Nah, saya juga tertarik lagi nih, karena nggak ada yang bertanya nih, Cak. Makanya saya banyak bertanya aja, mumpung. Nggak ada yang bertanya, Cak. Ya, baik. Coba Kang Yodi, tolong buka surat 3 ayat 81 dulu, Kang. Punten, Kang. Kang Yodi, halo? 381, Kang. Oke. Cak, ini saya tertarik di sini, Cak. Apakah, ya, 381, Kang Yodi. Ya, oke. Di sini kan mengambil perjanjian dari para nabi. Nah, berarti kalau janji ini kepada para nabi, ini berlaku nggak untuk kita, Cak? Kalau nabi kan berlaku untuk kita juga, Cak. Artinya gini loh, saya tertariknya ini lagi, tertarik dengan ayat ini adalah bahwa saya mendapat gambaran dari apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini, bahwa sesungguhnya ini kan bahasa Arabnya ini adalah misak. Misak itu perjanjian, Cak. Betul tidak, Cak? Ya, kalau di agama Nasrani ada misak gitulah kurang lebih ya, Cak ya. Iya, di sini misak. Misak itu adalah perjanjian moral antara kita dengan Allah. Gitu ya, Cak ya. Nah, berarti di sini kalau saya perhatikan berarti ketika kita memenuhi janji Allah, memenuhi perjanjian tadi, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang harus sungguh-sungguh terhadap Al-Qur'an. Begitu nggak, Cak? Ini di dalam ayat ini ada kata-kata misak. Ya. Wa iz akhadallahu misaqam nabiyyin. Ya kan? Ada kata-kata misak diartikan berjanji, ya kan? Ya. Ya kan? Ada kata-kata yubayi, baiat. Baiat, beda lagi. Ya? Ada kata-kata ahdud. Ahdud. Ya. Kang Ipai. Iya. Ini berbeda semua. Pasti, ya. Berbeda. Nah, ayat ini yang diambil misak itu Nabi. Ya. Oke. Karena Nabi itu punya kitab dan hikmah, ya kan? Ya, maka diambil. Datang seorang Rasul, ya kan? Membenarkan apa yang dibawa Nabi. Ya kan? Membenarkan apa yang dibawa Nabi, kitab dan hikmah. Maka Nabi-Nabi dia harus beriman dengan apa kepada Rasul. Ya. Dan menolongnya. Dan menyaksikannya. Gitu. Allah pun ikut menyaksikan. Oke? Iya, iya. Tugas Rasul, ya kan? Tugas Rasul itu mengajak manusia untuk berbaiat, ya kan? Berbaiat, ya kan? 57 ayat 8, atau 57 ayat 8 kan, itu, ya kan? Surat 57 Al-Hadid ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Ya. Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Rasul itu menyeru manusia
Dan mengapa kamu tidak beriman? Padahal Allah, padahal Rasul menyeru, memanggil kamu supaya kamu beriman kepada Tuhan. Dan sesungguhnya dia telah mengambil perjanjianmu dan kamu orang-orang yang beriman. Di sini kata-kata misak terakhir. Iya, bisa, ya kan? Bisa kokum. Ya bisa, ya kan? Wa malakum tu'min, ya kan? Iya. Nah, kalau di sini wa akhadha mitsaqahum in kuntum mu'min. Mukmin dengan beriman beda aja. Iya. Ya kan? Jadi kalau kata-kata misak itu diambil. Oke? Iya. Kata-kata misak itu diambil. Ya kan? Diambil. Wa akhadha mitsaqahum in kuntum mu'min. Bukti kita mukmin itu, beriman itu, kalau kita diambil. Oke? Ya. Ya kan? Kalau kita mukmin, itu buktinya diambil. Oke? Nah, para nabi-nabi itu diambil. Maka dia mukmin. 33 ayat 7. Ya. Surat 33 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kami sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi kalau diambil itu benar-benar dia sudah kategori mukmin untuk dapat bahwa dia sudah dipercaya gitu ya. Nah, Rasul mengambil, ya kan? Mengambil wakilnya Tuhan. Kalau mengambil kan risikonya besar. Iya. Ya. Oke? Iya. Risikonya besar, ya. Ya kan? Mengambil, ya kan? Karena harus bertanggung jawab si Rasul tadi. Ya kan? Nah, kamu kalau diambil misak in kuntum mukmin. Jika kamu benar-benar orang mukmin. Nah, tidak mungkin kita akan Rasul mengambil, ya kan? Kita mengajukan, ya kan? Mengajukan untuk menjadi orang yang mukmin, ya kan? 60-12 Yubayi. Ya, surat 60 ayat 12. Halo? Iya, langsung. Ya. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, maka mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kalau mengajukan itu namanya yubayi atau beat. Ya. Jadi yang beredar di edar kita ini tarekat itu bayat semua. Ya kan? Nah, kapan baik misak itu terjadi? Ini di antara orang tarekat itu se-Indonesia, ya, seluruh Indonesia ini, orang Indonesia ini yang sudah bayat, mengajukan bayat, itu ada yang diambil langsung oleh mursyidnya ini untuk menjadi perwakilan. Nah itu misak namanya, Jak. Seperti Musa mengambil 12 pemimpin. Itu misak namanya. Di setiap suku. Ya kan? Nah, itu misak namanya. Nah, biasanya mursyid-mursyid setelah meninggal tidak mengambil gitu loh. Ya kan?
nggak berwasiat, gitu, seperti itu. Jadi kalau baiat itu mengajukan, kalau misak diambil. Nah ini berlaku untuk Rasul sebenarnya. Ya bahasa kita ini mursyid lah, bahasa torekot seperti itu. Tapi mursyid yang mana dulu gitu loh. Rasul yang mana dulu seperti itu. Nah nanti kita kupas bab beneran itu. Jangan sampai terjebak. Ya kan? Kita kupas di lain waktu tentang pemahaman ini. Karena banyak sekali terjebak gitu loh. Karena semua di Indonesia ini banyak seperti itu. Ya kan? Ada baiat, ada torekot, ada macam-macam. Tapi itu hanya sebatas kepentingan pribadi memperkaya guru. Cak. Oke, itu ya. Ya kan? Bahaya sebenarnya. Kalau dibuka-bukakan. Jadi Seperti tipis itu. lah istilahnya ya, Cak ya. Nah, makanya kalau bisa, misalnya cari mursyid atau rasul, carilah rasul atau mursyid yang menjadikan kamu Tuhan. Bukan dia dituhankan. Ini loh, cara trik untuk dapatkan berbicara Tuhan kan ada 3 cuma cara. Surah 4:21. Maka orang Oke. tarikat tasawuf pasti saya tanya, cara kamu mendekat dengan Tuhan pakai apa metodenya? Zikir gak onek udah. Baiat gak onek. Kan ada satu 3. Iya, iya, iya. 4:21 itu, ya kan? Coba baca. Surat 3. 45 ayat 1. 4:21. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu. 1. Atau di belakang tabir. Warwal hijab. 2. Atau dengan mengutus seorang utusan malaikat. Betul, ya kan? Lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dihendaki. Ingat ya. 1, Allah ngomong langsung. 2, pakai tabir, warwal hijab. Tabir itu maksudnya apa, Cak? Tabir di situ maksudnya apa, Cak? Pakai hijab ini, Cak. Hijab ini kan kahfi, hujurat, tursina. Oh, pakai kamar-kamar gitu ya, Cak ya? Ya, di Torikot itu namanya kamar khas. Kang Ipal tahu nggak ada kamar tuh, kiai-kiai itu punya kamar tuh. Iya, iya, Cak. Iya, iya. Nah, kamar itu kamar khotwat itu tuh untuk berdialog langsung dengan Tuhan. Kholwat ya. Kamar kholwat itu. Oke, Dia iya, mengartikan iya. wal hijab seperti itu. Oke. Nah, Iya, iya. yang ketiga kan yursilu rasulu fayuhyihi biizni mayyasha. Nah, yang ketiga melalui rasul, yang rasul itu diwahyukan. Nah, yang pasti yang ketiga. Yang ketiga kita itu. Yursilu rasulu fayuhyihi biiznil mayyasha. Rasul itu bahasa kita ini disebut mursyid atau LC ilmi. Nah, di sini atau mursyid gitu kan. Nah, ini yang si Rasul ini tugas dia mengajak kita agar Allah bisa secara langsung. Ya kan? Oh, iya. Tapi biasanya si Rasul atau mursyid ini dia stop sampai di situ saja. Akhirnya yang ada sampai ke mati kita berguru dengan dia tak selesai. Ya kan? Padahal Tuhan untuk merintahkan kita untuk bicara langsung seperti itu. Melalui tahap walul hijab, terus yang kedua langsung bicara dengan Allah seperti itu. Allah bicara dengan kita. Nah itu ada metode semua dalam Quran. Makanya saya bertemu dengan orang torekot, salah satu saya tanya ini dulu, ya di sini. Maka ada istilah namanya banyak istilah-istilah di torekot itu. Yang istilahnya itu nggak bisa dipahami juga oleh muridnya itu istilahnya. Tapi dengan Quran bisa paham gitu seperti itu. Cara bertorikotnya itu. Makanya salah satunya misak tadi kan digunakan oleh orang kan pengakuan Rasul gak patar, gak Abraham seperti itu. Bukan gak Abraham saja sih, banyak sekali seperti Az-Zaitun, kali 9 seperti itu banyak sekali. Termasuk di ini juga jamaah tabligh juga ada itu jamaah tabligh. Torekot juga itu. Sekarang pecah 2 dia sekarang jamaah tabligh. Yang di India dengan Pakistan. Seperti itu. Nah ini ya berkembang seperti itu. Ya kan?
Nah, ketika mursyidnya meninggal, tidak mewasiatkan pengambilan misak, maka terpecah belah. Seperti di Tasik Abah Anom kan pecah juga itu. Ada yang perlu dengan muridnya, ada yang perlu dengan anaknya Abah Anom. Terpecah juga seperti itu. Sama seperti sekarang mungkin Habib Lutfi bin Yahya, Jatman. Itu kalau Habib Lutfi meninggal selesai juga itu. Kalau nggak ada penerus misaknya, ya kan? Jadi misak itu diambil enggak? Orang yang kita percaya secara khusus diambil gitu kan, dikaderisasi, ya kan? Seperti itu. Dari orang yang sudah yubayi gitu kan, seperti itu. Nah kalau istilah kalau manusia, kalau rekod gitu, tapi biasanya kalau kita paham di Quran, pertama kita mengajukan yubayi. Nanti dengan alam semesta inilah kita akan dimisak gitu loh. Alam semesta ini yang menguji kita, ya kan? Dengan keadaan, ujian, cobaan, ya kan? Nah ini yang akan kita tembus ke misak itu sendiri, ya kan? Seritasnya, ya kan? Seperti itu. Tongkat estafetnya itu. Jadi dengan alam semesta nggak bisa kita pengakuan nggak bisa seperti itu. Baik. Itu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu yang mengharap rahmat Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak paham diindapkan saja dulu. Ya, kenapa? Dikarenakan ini kita sedang berproses untuk mendapatkan kepahaman yang mendalam. Ya, jadi artinya kalau sudah paham itu sangat luar biasa, alhamdulillah. Ya, jadi artinya Bapak dan Ibu di dalam pertemuan demi pertemuan kita mendapatkan sesuatu hal yang baru. Nah, sesuatu hal yang baru ini ketika kita bisa laksanakan dan kita coba terus melaksanakannya. Ya, jadi gitu ya, Cak ya. Jadi intinya bahwa ketika kita berbicara hari ini tentang Nur Muhammad, kita bicara tentang sholawat, jadi pengertian-pengertian itu ternyata ada juga pengertian yang tersembunyi, yang selama ini contohnya sholawat tadi, bahwa selama ini kan kita baru dibunyikan saja, yang namanya sholawat itu baru dibaca saja, padahal sholawat itu sendiri adalah perilaku di dalam diri kita yang untuk kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mari ini menjadi semangat kita untuk terus kita belajar dan terus belajar. Terus karena apa? Setiap minggunya kita mendapatkan pencerahan-pencerahan untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Cak, boleh dibuat Cak kesimpulan terakhir Cak ataupun apa namanya conclusion lah, statementnya apa Cak? Kira-kira di akhir Kak. The last statement Cak. Pernyataan terakhir. Lanjut. Assalamualaikum. Nur Muhammad jangan dipahami, ya kan? Kalau kita pahami Nur Muhammad di Google tuh banyak sekali pendapat-pendapat orang-orang ulama ya, baik ulama besar, ulama terkenal gitu seperti itu, ya kan? Ya. Karena sendiri dari dia sejak 14 abad ini dipercarikan Nur Muhammad ini, apakah Muhammad bin Abdul atau apa? Tapi pemahaman kita Nur Muhammad adalah Nur itu cahaya, yaitu Al-Quran, wahyu Allah. Muhammad itu sesuatu yang terpuji. Jadi Nur Muhammad adalah ada pada diri kita, tingkah laku kita yang menghasilkan sebuah terpuji, ya kan? Nah, ketika kita menjadi Muhammad seutuhnya disebut kita Muhammad, seperti itu. Seperti itu. Jadi bagaimana pola pikir kita, pola perbuatan kita, tingkah laku kita, nah itu disebut berkelakuan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Oke, baik. Jadi ketika kita menjadi orang-orang yang terus berbuat baik, terus kemudian kita bisa membahagiakan orang lain, kemudian kita juga terus membuat orang lain menjadi sebuah pencerahan nih, seperti hari ini kita dapat nih Nur Muhammadnya nih ya yang disampaikan oleh Cak Ojan gitulah ya. Jadi artinya tidak sempit bahwa Muhammad itu lebih kepada secara biologi saja Muhammad. Tapi bagaimana Muhammad itu adalah sebuah cahaya-cahaya yang terpuji. Amin. Ya, jadi begitu saja Bapak dan Ibu yang mengharap rahmat Allah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sajikan malam ini menjadi menambah kita untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada siapapun yang menjadi jalan pertemuan ini. Amin. Ya, dan yang menjadikan kita hari ini bisa bertemu seperti ini untuk apa? Untuk bermanfaat
bagi sebanyak-banyaknya manusia yang ada di muka Amin. bumi. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi, Cak Ojan, terima kasih. Amin. Insya Allah tanggal 18-19 kita ketemu lagi di Palembang. Mudah-mudahan pegang satu ya yang menjadi ikon di dalam setiap pertemuan Kamana, kajian Minggu malam bermakna, yang menyampaikan kebaikan itu baik, yang mendengarkan kebaikan itu baik. Namun yang lebih baik, yaitu yang melaksanakan kebaikan itu walaupun sedikit. Demikian, terima kasih. Terima kasih saya mohon yang bertugas, Pak Hengki, semuanya, Bu Elisa, terima kasih atas kebersamaan malam ini, Bu Luki, ya Bu Lolos semuanya. Ya, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sami-sami Bu, sami-sami. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Insyaallah. Maaf lahir batin. Sama-sama Pak, sama-sama semuanya Cak. Alhamdulillah. Sama-sama Bu, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Kamana ini tidak akan terus maju kalau tidak ada hadir Bapak dan Ibu semua. Dan saya atas nama pribadi mohon maaf apabila ada permintaan apapun yang belum saya laksanakan dikarenakan saya terus ingin berproses menjadi lebih baik. Continuous improvement kunci saya. Terima kasih. Saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Selamat saum Ramadan. Sama-sama Bu. Ya, oke. Sama-sama Bu Ria. Yo, saya izin ya, boleh ya? Oke, yuk. Terima kasih. 3, 2, 1, yes.